sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar sesuatu daripada Tuhan. Menurut saya ayat ini sebentar ini merupakan ayat penghiburan yang luar biasa untuk kita yang bukan umat Israel secara langsung. Mari sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan ini kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di sini, hadir juga di tengah-tengah para pemirsa sekalian, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar diberkati oleh Tuhan dan mengerti status kami sebagai umat Tuhan perjanjian baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Galatia pasal 3 ayat 29. Galatia pasal 3 29. Saudara pemirsa, jemaat yang menyaksikan program ini, lebih baik saudara catat ayat ini, karena ayat ini begitu penting. Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Saudara pemirsa, dikatakan bahwa bila kita milik Kristus. Sekarang bagaimana cara kita menjadi milik Kristus? Kita harus bertobat, lahir baru atau terima Yesus dalam hati kita, dan kemudian dilepaskan dari kutuk. Saya baca untuk kita semua supaya saudara bisa langsung mengerti arti ayat ini.
Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini sangat jelas untuk kita sekalian. Kita menjadi milik Kristus kalau kita sudah buka hati kita, tadi bertobat, kemudian buka hati dan undang Yesus masuk ke dalamnya. Ya, kalau saya sederhana saja, saya membimbing orang berdoa, Tuhan Yesus, saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Tuhan Yesus, bersihkan hati dan pikiran saya, hidup saya dengan kuasa darah-Mu. Sekarang saya buka hati saya dan saya mengundang Yesus masuk dalam hati saya. Tuhan Yesus, mulai sekarang Engkau menjadi juru selamat dan Tuhan, dan tinggallah tetap dalam hati saya sampai saya pulang ke surga. Tuhan Yesus, bila Engkau mendapati pada hidup saya ini ada kutuk yang turun dari kakek nenek, ayah ibu saya, dari marga saya, dari fam saya, dari keluarga besar saya, Tuhan ampuni dan Tuhan lepaskan, bebaskan saya dari kutuk ini dengan kuasa darah-Mu. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Nah, sesudah itu kita boleh yakin bahwa kita sudah bertobat dan sudah lahir baru, sudah menjadi milik Kristus. Di sini dipakai kata jikalau, maksudnya kalau sudah terima, ya sudah. Tetapi kalau sudah belum, ya belum. Itu sebabnya mengapa sebut jikalau. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk punya kepastian keselamatan. Kita sudah menjadi milik Kristus, dan dengan demikian katanya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Nah, itu yang saya sebut tadi sebagai umat Tuhan perjanjian baru. Saya rasa semua saudara-saudara sekalian, kecuali yang di luar negeri, mungkin ada yang keturunan langsung sebagai umat Tuhan atau orang Israel. Tetapi sebagian besar kita, terutama ya saudara-saudara dari Indonesia misalnya, atau negara tetangga yang berbahasa, yang mengerti bahasa dari video streaming ini, bahasa saya, bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu saudara sekalian, kebanyakan kita ini memang bukan asli umat Tuhan atau orang Yahudi atau orang Israel. Oleh karena itu kita memang termasuk ke dalam ayat firman Tuhan ini. Jadi karena itu saya mengajak kita semua hari ini untuk masuk dalam langkah-langkah tadi, bertobat, lahir baru, lepaskan dari kutuk, beriman benar bahwa sekarang saya sudah menjadi keturunan Abraham perjanjian baru. Dan katanya kita berhak menerima janji-janji Allah. Janji pertama saudara sekalian, mari kita lihat bersama-sama dari Kejadian pasal 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini dia rumusan yang paling mudah, ialah kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Ini perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Jangan kita pernah melupakan ini. Ini janji Tuhan yang nomor satu kepada Abraham. Katanya, ya Tuhan akan menjadikan kita bangsa yang besar atau umatnya yang besar. Oleh karena itu kita tidak boleh minder hidup ini saudara sekalian. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, biar kita dilecehkan orang, diremehkan orang, diabaikan orang, jangan peduli. Oleh karena nanti tiba waktunya Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Kalau belum pada generasimu, nanti generasi berikutnya akan Tuhan berkati. Kenapa? Dalam Mazmur pasal 112 ayat yang kedua dikatakan, keturunanmu akan perkasa di bumi. Dalam bahasa Inggris menggunakan mighty and the land, in the land.
Mighty artinya berkuasa. Nah, berkuasa itu bisa jadi pejabat, misalnya. Bisa jadi menjadi orang yang berguna untuk masyarakat luas. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua untuk sampai kepada titik ini. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Terus menerus kita berkarya sebagai orang percaya. Karena kita sudah terima apa tadi? Janji Allah. Di sini pakai kata satu, ya. Saudara pemirsa, tolong perhatikan baik-baik ayat tadi dari Galatia pasal 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji tunggal. Bukan janji-janji, janji. Mengapa? Kita menerima induk janjinya. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Oh, Pak, Bapak tidak tahu saya, kata pemirsa di sana atau jemaat. Untuk membeli beras, untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami sehari-hari pun susah payah. Bertahanlah saudara sekalian. Tetap berdoa. Tiap hari lepaskan dirimu dari kutuk. Berdoa begini, selalu saya tiap hari berdoa, 3 kali sehari berdoa. Lepaskan saya dari kutuk, belalang pelaha, pundi-pundi berlobang, 9 ya. Belang pelaha, pundi-pundi berlobang, kemiskinan, kekurangan, kerugian, kegagalan, minus, defisit, dan berhutang. 9. Hafalkan itu, ucapkan terus-menerus, maka engkau akan terangkat oleh Tuhan. Seringkali kita mengalami masalah dengan keuangan. Oleh karena apa? Oleh karena kita itu masih hidup di bawah kutuk tadi. Lepaskan kita dari kutuk. Nah, kalau sudah terima Yesus, engkau diberi kuasa untuk lepas dari kutuk. Oleh karena itu, saudara, mulai hari ini berdoa supaya hidupmu terangkat dalam segala bidang kehidupan seperti janji utama kepada Abraham. Engkau Tuhan ciptakan, Tuhan buat, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini kepada kami sekalian. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadikan kami umat-Mu perjanjian baru. Kami keturunan Abraham secara rohani, dan kami percaya bahwa kami berhak menerima janji Allah. Janji utama-Mu Tuhan, bahwa kami diberkati berkelimpahan untuk menjadi berkat, berkelimpahan juga kepada orang lain yang membutuhkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.